Manjali. Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa hebat. Tutin. Pasti terbukti. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita biasakan untuk melakukan doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama proses pelajaran kita. Siapa yang mau bikin doa? Ya, belum silakan doa. Sebelum kita belajar agar diberi kelancaran, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, coba sekarang tengok dulu kiri kanan. Ada yang sudah hadir? Tidak semuanya hadir. Ya, Ibu apresiasi untuk anak-anak semua kelas 5-nya sudah rajin datang ke sekolah ya. Apalagi situasi yang sering hujan seperti sekarang ini, Ibu harap anak-anak tetap untuk menjaga kesehatan ya. Nah, untuk proses pembelajaran kita seperti biasa, Ibu ingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita. Dan yang pertama adalah saling menghormati dan menyayangi. Yang kedua yaitu bersikap sopan. Yang ketiga selalu jujur. Yang keempat mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima Aman jika ingin bertanya dan menjawab. ya, mengangkat tangan jika ingin bertanya dan menjawab. Yang terakhir adalah Menjaga kebersihan. Jadi karena kesepakatan kelas ini, adakah yang mau kita tambahkan dari kesepakatan ini? Tidak. Oke, Ibu harap anak-anak untuk selalu mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama ya. Oke, kemudian Ibu mau ajak anak-anak biar fokus dulu. Ibu mau ajak anak-anak untuk ice breaking terlebih dahulu. Ibu harap anak-anak berdiri ya. Coba kita berdiri biar anak-anak konsentrasi ya. Ibu punya video ini, ikuti ya. Ikuti gerakannya. Yang kanan, pilih jari yang kiri, diganti-ganti, jempol jari yang kanan, pilih jari yang kiri, diganti-ganti, dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, ditembak-tembak. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, yang kanan menjadi palu, tok tok tok, tok tok tok. Lima jari yang kiri jadi gergaji, gere-gere-gere, gere-gere-gere, yok yok yok, gere-gere-gere, yok yok yok, gere-gere-gere. Sudah konsentrasi anak-anak? Ya. Anak-anak, Ibu bawa sebuah benda. Anak-anak tahu ini apa? Ya, sampai apa saja ini? Dryer. Bagaimana cara benda ini agar mau menyala? Dicolok ke Aliran listrik, bagus sekali. Jadi benda ini dapat menyala jika ada aliran listrik. Selain itu, kalau hanya dicolokkan saja ke aliran listrik, apakah dia mau menyala? Tidak. Bagaimana lagi? Apa yang harus dilakukan lagi? Harus dinyalakan atau ditekan ya. Ada alat yang kita coba bersama ya. Sekarang Ibu akan colokkan ya ke aliran listrik.
untuk mematikan lagi juga harus Tekan. ditekan. Ya, selain itu ada banyak sekali juga alat-alat. Nah, seperti ini. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada 4 buah gambar. Yang pertama ada cuci, kemudian kalkulator, kipas angin. Apakah anak-anak pernah melihat benda-benda ini? Pernah. Nah, jika ini benda-benda ini pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Yang pertama itu adalah robot vakum, kemudian ini yang pertama mobil autopilot, kemudian yang ini mungkin belum pasti ya di smart lock, betul sekali. Jadi benda-benda ini juga ada di kehidupan kita ya. Kemudian kalau ini, nah anak sering nonton ini, sering nonton? Sering ada yang tidak. Ini anomali. Apakah kalian tahu anomali? Tahu. Bagaimana anomali ini dapat dibuat? Dengan menggunakan AI. Bagus sekali, berarti anak-anak sudah tahu AI ya, sudah belajar AI. Karena waktu ini hanya kita belajar tentang apa? Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang berpikir komputasional. Sekarang nambah lagi nih, kita belajar tentang AI atau kecerdasan buatan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang ini ya. Nah, ada tuh tujuan pembelajaran kita hari ini, kita masih belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati video, murid dapat memahami konsep mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua adalah melalui games kelompok, murid dapat menganalisis contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas di kehidupan dengan tepat. Oke, tapi sebelumnya, nah ini aktivitas kegiatan pembelajaran kita di hari ini ada 4. Yang pertama nanti anak-anak akan menyimak video, kemudian anak-anak akan belajar tentang apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian nanti ibu akan ajak anak-anak untuk permainan, kemudian ada juga evaluasi ya. Kira-kira nih manfaat anak-anak belajar mesin cerdas, mesin non cerdas ini apa ya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi. Yang kedua untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang keempat untuk meningkatkan literasi digital sejak dini. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi ya. Nah, itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, ibu memiliki sebuah video pembelajaran, video tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, nanti ibu harapkan anak-anak untuk menyimak dan mengamati video pembelajaran tersebut. Anak-anak boleh catat hal-hal yang menurut anak-anak penting ya. Silakan anak-anak simak. Maaf, sebentar. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan pergi? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan seluruh pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat
Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, dan Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang akan bekerja berdasarkan instruksi tepat yang sudah dikeluarkan oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi sudah Ibu putarkan video pembelajaran tentang mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Dari video pembelajaran tadi, hal apa yang dapat anak-anak sampaikan dari video pembelajaran tadi? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Dia silakan. Pengertian mesin cerdas. Tadi mesin ada berapa jenisnya? Ada 2, yaitu mesin apa saja? Mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Pengertian mesin cerdas, tadi dia mau. Cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Iya, mesin cerdas adalah mesin yang dapat mengambil keputusan sendiri. Apa saja contoh dari mesin cerdas? Asisten virtual seperti Google Assistant, kemudian Gemini, dan Siri, kemudian mobil mobil tanpa pengemudi tanpa pengemudi, atau self-driving self-driving, kemudian Gojek, Grab, dan lain-lain. iya, itu tadi berbagai contoh dari mesin cerdas. Apalagi yang tadi anak-anak simak dari video pembelajaran tadi? Ya, Pandu. Pengertian mesin non-cerdas. Pengertian dari mesin non-cerdas. Apa itu mesin non-cerdas? Mesin yang hanya menggunakan instruksi yang sudah diprogram oleh manusia. Iya, mesin yang hanya dapat bekerja secara manual, ya, yang sudah diprogram oleh manusia. Apa saja contoh dari mesin non-cerdas? Siapa yang mau? Ya, silakan Satya. Contoh dari mesin non-cerdas itu adalah laptop, remote, mesin cuci, dan lain-lain. Dan sebagainya, blender, itu ya. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang Ibu berikan tambahan sedikit, ya, tentang hal apa yang sudah anak-anak simak tadi. Oke, mesin itu adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tadi sudah disebutkan, ya, ada sepeda, ada kipas, ada blender, laptop, kemudian ada robot vakum. Nah, itu contoh dari mesin. Sedangkan mesin itu tadi katakan bahwa dibedakan menjadi 2 jenisnya, yaitu mesin cerdas dan mesin
cerdas. Nah, tadi sudah baik sekali Vidya menjelaskan pengertian dari mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau sering disingkat dengan AI. Bagus. Kemudian ciri-ciri mesin cerdas ada 4. Yang pertama adalah belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau mesin learning. Yang kedua adalah mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga dapat mengambil keputusan sendiri. Yang keempat bisa beradaptasi dengan manusia secara alami. Manfaat dari mesin cerdas ada 5 juga ya. Yang pertama adalah dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya adalah robot pel, kemudian smart vacuum, kemudian untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau anak-anak mau tanya, bisa tanya kepada Google Assistant atau Siri. Kemudian menerjemahkan bahasa. Anak-anak bisa tuh menggunakan Google Translate. Kemudian mengemudi otomatis. Tadi sudah Vidya juga katakan bahwa ada mobil self driving. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengenali wajah dan suara. Bisa menggunakan ponsel atau kamera keamanan. Biasanya ada kan di HP-nya anak-anak itu yang menggunakan sidik jari untuk membuka kunci dari ponselnya itu. Nah, tadi dikatakan bahwa menggunakan mesin cerdas itu menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Nah, kecerdasan artifisial atau AI itu adalah kecerdasan buatan, di mana merupakan kemampuan pada mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, ini contoh penggunaan dari kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Anak-anak bisa menggunakan Canva, kemudian yang mana? ChatGPT, Gemini, Background, Duolingo. Ya. Nah, di sini ada juga HA di bidang hiburan. Anak-anak biasa menggunakan TikTok. Siapa yang suka TikTok? Banyak ya. Kemudian yang mana? Spotify. Ada yang suka pakai Spotify? Suka dengar musik ya. Kemudian ini yang di pojok kiri, Netflix. Suka nonton film? Pakainya Netflix. Kemudian yang bawah ada Facebook dan ada Instagram. Nah, itu tadi AI. Kemudian sekarang ada mesin non cerdas. Itu sudah bagus tadi dikatakan mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa melakukan tugas-tugasnya yang sudah diprogram atau diatur sejak awal. Mereka tidak bisa belajar atau berpikir atau membuat keputusan sendiri. Mereka seperti robot yang hanya bisa mengikuti satu perintah saja. Contoh seperti tadi, Satya menggunakan apa? Hand dryer ya, hanya bisa ditekan saja sekali. Kemudian dia keluar ininya dapat digunakan. Nah, kemudian ciri-ciri dari mesin non cerdas. Yang pertama adalah hanya melakukan tugasnya sesuai perintah. Yang kedua, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan. Yang ketiga, tidak dapat belajar dari data. Yang keempat, cara kerjanya selalu sama, hanya tekan. Contoh kayak seperti AC, kita tekan saja kemudian dia nyala. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat beradaptasi. Nah, ini untuk lebih jelasnya ibu buatkan anak-anak tabel perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, jika dilihat dari aspek kemampuan berpikirnya, mesin cerdas itu dapat menganalisis, belajar, dan mengambil keputusannya sendiri. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa berpikir, hanya menjalankan perintah. Dari teknologi yang digunakan, mesin cerdas menggunakan AI, sedangkan mesin non cerdas menggunakan mekanik atau otomatis bisa tanpa AI. Kemudian dari segi fleksibilitas, mesin cerdas itu bisa beradaptasi sesuai situasi yang baru. Mesin non cerdas hanya bisa melakukan fungsi yang sama
ulang. Contoh dari penggunaannya dan mesin cerdas tadi, robot pintar, mobil tanpa supir, asisten virtual, kemudian mesin non cerdas contohnya kipas angin, blender, kalkulator, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dari mesin cerdas lebih praktis, efisien, membantu pengambilan keputusan. Sedangkan mesin non cerdas mudah digunakan, lebih murah ya, lebih murah dibandingkan dengan mesin cerdas ya. Tidak rumit, hanya tekan sekali saja. Kemudian kekurangan mesin cerdas itu lebih mahal, butuh teknologi tinggi dan biasanya menggunakan jaringan. Kemudian kalau di mesin non cerdas, kekurangannya adalah tidak bisa menyesuaikan diri, hanya terbatas pada satu fungsi saja. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum Ibu mau ajak anak untuk melakukan permainan flip botol. Ada yang mau bertanya? Tidak jelas ya apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke. Nah, karena kelompoknya sudah dibentuk sesuai dengan kelompok belajarnya anak-anak. Nah, nanti Ibu namakan kelompok ini yang sebelah utara ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Ibu masing-masing kelompok sebentar. Masing-masing kelompok nanti Ibu akan bagikan anak-anak lembar kerja. Lembar kerja itu nanti akan Ibu tempelkan di papan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar untuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sedangkan yang gambar-gambar mesin ini sudah Ibu potong-potong. Nanti tugasnya anak-anak adalah masing-masing kelompok akan berjajar ke belakang. Nah, nanti tugasnya masing-masing kelompok adalah seperti ini. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, lembar yang ini nanti Ibu akan tempelkan di papan. Jadi masing-masing kelompok akan memiliki lembar untuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti anak-anak flip botolnya terlebih dahulu. Jika sudah dia kembali seperti ini, anak-anak boleh ngambil gambar alat mesin-mesin ini, kemudian anak-anak tempelkan di apakah dia termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Ya, nah bagaimana jika berkali-kali tidak berhasil? Nah, Ibu berikan kesempatan anak-anak 3 kali untuk melakukan flip. Jika 3 kali tersebut gagal, maka anggota kelompok di belakangnya akan maju ke depan, sedangkan orang yang anak tadi yang melakukan flip gagal tersebut akan kembali ke belakang. Jelas dari peraturannya itu? Jelas. Nah, sekarang Ibu akan tempelkan dulu masing-masing lembar untuk mesin cerdas dan mesin non cerdasnya. Ya. Nah, setelah sudah Ibu tempelkan, yang di atas adalah nanti anak-anak akan ambil kartunya, kemudian anak-anak tempelkan apakah dia masuk di mesin cerdas atau mesin non cerdas. Nanti ditempel, ya. Kemudian ini Ibu akan berikan ini untuk yang kelompok kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, sedangkan yang ini punya kelompok 3. Jelas? Silakan sekarang masing-masing kelompok untuk berbaris sesuai dengan meja ini. Meja kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan kedua kelompoknya paling depan. Ya, paling depan di sini, mulai dari belakang meja. Karena lompitnya dari sini. Ya, kelompok 2. Silakan. Oke, ya. Di kelompok 3, siap ya?
Itu yang mesin cerdas. Yang non cerdas ada panggangan roti, TV, Mobile Legend. Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Yes. Kemudian ada kulkas, non cerdas, speaker, non cerdas, kompor, non cerdas, kipas angin, non cerdas. Ya, ini kulkas sama. Nanti kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian di sini di kelompok ya, untuk kelompok 2 mobil tanpa supir betul, YouTube betul, Meta betul, robot vakum betul, kemudian Mobile Legend betul, handphone smartphone betul, TikTok betul, WA WhatsApp betul, kemudian kompor betul, speaker betul, kipas angin betul. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kelompok 1 Mobile Legend betul, WA betul, Meta betul, TikTok betul, robot vakum betul, kemudian smartphone betul, Google Map betul, kipas angin betul, panggangan roti betul, speaker betul. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang terbanyak adalah di kelompok 3 dan tercepat. Kita beri tepuk tangan applause yang meriah untuk kelompok 3 ya. Nah, ini ibu ada sebentar. Ibu ada sedikit. Nah, ada sedikit reward untuk anak-anak kelompok 3 yang sudah dengan cepat dan betul untuk mengerjakan atau membandingkan antara mesin cerdas dan non cerdas. Ya, selamat ya kelompok 3. Yang lain nggak usah kecil hati, nanti ada lagi. Ya, nanti dibagi ya kelompok 3 ya. Nah, lanjut untuk tugas berikutnya. Ibu mengajak anak-anak untuk membuat suatu atau menggunakan suatu kecerdasan artifisial atau menggunakan AI untuk membuat kartun atau membuat animasi sederhana. Mau mencoba? Mau. Nanti anak-anak boleh gambar terlebih dahulu. Nanti ibu akan bagikan gambar kerjanya. Boleh anak-anak gambar. Nanti kita akan rubah gambarnya tersebut menjadi sebuah kartun. Saya bisa. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. 1, 2, silakan digambar. Nanti kita akan ubah gambarnya anak-anak tersebut menjadi gambar. Ya, udah selesai menggambar. Sekarang anak-anak silahkan masuk ke aplikasi animated drawing. Oke, lanjut ke ini next. Nah, next. Nah, sekarang next lagi. Nanti pilih gerakannya mau yang seperti apa. Coba-coba dulu. Yang kelompok lain sudah ya? Sudah jadi? Nah, untuk nyimpan, klik ini. Ya. Klik. Titik 3 itu. Kemudian didownload. Kelompok 3 sudah ya? Sudah didownload? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah pilih kelompok 1. Ya? Kembali ya. Nanti ditulis aja dulu. Biar kita lihat di downloadannya. Turun.
Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Siapa yang mau duluan menunjukkan hasil dari animasinya? Yuk, silahkan. Dia mau mewakili temannya ya, boleh. Yuk, sini dia. Ya, ke depan. Nah, ini dia hasil dari animasi kelompok 3 ya. Nanti gerakannya bisa dicari-cari lagi di sana ya. Nanti di rumah masih bisa anak-anak gunakan untuk animasinya ya, aplikasinya ini ya. Terima kasih kelompok 3. Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Terima kasih kerja kelompoknya untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok terakhir ya. Ini hasil dari animasi kelompok 2 ya. Hasil kelompok 2. Sudah melakukan mencoba untuk membuat animasi menggunakan aplikasi AI ya. Nanti di rumah anak-anak bisa kerjakan lagi. Nah, dari pembelajaran kita tadi ada hal-hal yang belum diketahui? Ada hal yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Yuk, biar makin semangat, Ibu mau ajak anak-anak tebak-tebakan dulu yuk. Tebak ya. Nah, ini kira-kira logo apa? Sangat familiar dengan logo ini ya. Betul atau tidak? Ya. YouTube. Kalau ini? Ini? Facebook. Terakhir. Oke. Nah, dari pembelajaran tadi, apa saja yang sudah anak-anak pelajari? Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita tadi adalah tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa berpikir, belajar, beradaptasi dengan informasi baru. Otaknya dinamakan kecerdasan artifisial atau AI. Sedangkan mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa melakukan tugasnya sendiri sesuai dengan perintah yang diberikan. Letak perbedaannya adalah yang paling utama adalah di cara kerjanya ya. Kerjanya kalau mesin non cerdas itu adalah hanya sesuai perintah saja, sedangkan mesin cerdas itu bisa berpikir dan beradaptasi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu akan bagikan lembar evaluasi untuk anak-anak. Silakan diisi nama terlebih dahulu dan nomor absen. Ya, jika sudah, anak-anak boleh kumpulkan. Oke.
ya boleh dikumpulkan juga ya. Kemudian, oke, untuk mengetahui apakah pembelajaran yang ibu lakukan ini anak-anak sukai atau tidak, silakan anak-anak lakukan refleksi, isi lembar refleksinya yang ibu berikan ya. Satu lagi coba deh. Silakan diisi refleksinya sesuai dengan apa yang anak-anak rasakan selama proses pembelajaran. Bagian mana yang menarik, kemudian bagaimana hal apa yang tidak anak-anak sukai, silahkan ditulis di sana. Jika sudah boleh dikumpulkan ya. Untuk lembar evaluasi dikumpulkannya di sini ya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan jika sudah. Sudah? Yuk, kumpulkan. Ya, sudah. Yuk, sudah. Semua ya. Nah, untuk tindak lanjut dari pembelajaran kita, ibu minta anak-anak nanti di rumah boleh anak-anak tuliskan 3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah kalian. Tulis 3 jenis atau 3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah. Kemudian anak-anak juga tuliskan fungsinya untuk apa dan cara kerjanya bagaimana. Jelas? Ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak? Oke, sudah mengerti. Ada pertanyaan sebelum ibu akhiri proses pembelajarannya? Tidak. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau memimpin doa terakhir? Satya, silakan. Baik teman-teman